Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Perkenalkan, nama saya Kesha Dianita. Perkenalkan, nama saya Nia Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Iksarisha Aprilia. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang Komponen diagram. Objek diagram. Dan komposit diagram. Yuk simak videonya. Perkenalkan, nama saya Kesha Dianita dari kelas 11 PPLG 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram komponen, diagram komposit, dan diagram objek. Materi yang pertama yaitu ada diagram komponen. Nah, apa sih diagram komponen? Jadi, diagram komponen adalah representasi visual untuk menunjukkan komponen perangkat lunak dan hubungannya, dan bertujuan untuk memudahkan pemahaman struktur sistem dan menjelaskan ketergantungan antar bagian. Lalu ada simbol dan notasi diagram komponen. Yang pertama itu ada diagram komponen. Komponen adalah elemen utama dari sebuah representase diagram. Komponen menggunakan simbol seperti yang digunakan pada gambar berikut. Lalu yang kedua ada node. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Node digambarkan dengan menggunakan simbol kotak seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya yang ketiga ada antarmuka. Nah, antarmuka adalah komponen yang digunakan untuk perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya yaitu menjalankan sebuah fungsi dengan pengguna. Antarmuka digambarkan menggunakan simbol lingkaran yang ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Lalu yang keempat ada package. Package digunakan untuk menggambarkan suatu komponen-komponen di organisasi. Nah, package digambarkan menggunakan simbol yang ditunjukkan oleh gambar seperti ini. Yang kelima, ada relasi. Jadi, relasi yaitu menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Ada beberapa tipe relasi yang ada, dan relasi-relasi tersebut digambarkan menggunakan simbol garis lurus atau komunikasi, dan garis dengan tanda panah kosong atau inheritance seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Dan yang keenam, ada dependensi atau ketergantungan. Nah, ketergantungan digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol tanda panah dengan garis putus-putus seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Nah, ada dua jenis ketergantungan, yaitu ada ketergantungan satu arah dan ada ketergantungan dua arah. Lalu ada hubungan antar komponen, yaitu yang pertama ada ketergantungan. Jadi, satu komponen memerlukan yang lain. Lalu ada antarmuka, yaitu cara komponen berinteraksi. Lalu ada data flow, yaitu aliran data antara komponen. Nah, komponen saling berhubungan dan berinteraksi. Ketergantungan dan antarmuka sangat penting untuk memahami arsitekturnya. Adapun contoh diagram sederhana, yaitu ada database untuk menyimpan data aplikasi, lalu ada aplikasi web yaitu untuk menangani interaksi pengguna, dan ada API untuk menghubungkan keduanya. Lalu, ada manfaat diagram komponen. Yang pertama untuk visualisasi arsitektur, yaitu untuk memudahkan pemahaman struktur sistem. Yang kedua ada interaksi lebih baik, yaitu untuk memastikan komponen bekerja bersama. Nah, diagram komponen memiliki banyak keuntungan, diantaranya visualisasi dan integrasi, serta dokumen yang lebih baik. Langkah membuat diagram, yaitu yang pertama mengidentifikasi komponen, yaitu untuk menentukan bagaimana bagian utama sistem. Yang kedua, tentukan hubungan, yaitu hubungkan komponen yang relevan. Dan yang ketiga ada verifikasi, yaitu pastikan akurat dan lengkap. Membuat diagram memerlukan langkah terstruktur, identifikasi, tentukan hubungan, dan verifikasi untuk hasil yang efektif. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari diagram komponen, yaitu untuk memudahkan visualisasi, memastikan integrasi, dan menyediakan dokumentasi. Lalu materi yang kedua ada composite diagram. Nah, composite diagram adalah salah satu diagram baru yang ditambahkan ke UML 2.0. Composite diagram merupakan salah satu diagram struktural UML yang terdiri atas kelas-kelas, antarmuka, package, dan relasi antara mereka dan menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Selanjutnya ada simbol dan notasi dalam diagram komposit. Yang pertama ada komponen, yaitu kotak yang mewakili bagian sistem. Yang kedua ada port, yaitu titik interaksi komponen. Yang ketiga ada konektor, yaitu garis yang menghubungkan port. Nah, diagram komposit menggunakan simbol khusus. Komponen, port, dan konektor adalah kunci. Nah, lalu ada membuat diagram komposit langkah demi langkah.
Yang pertama, mengidentifikasi komponennya, yaitu menentukan bagian utama sistem. Lalu yang kedua, tentukan port untuk menetapkan titik interaksi. Dan yang ketiga, hubungkan port, yaitu menggunakan konektor untuk relasi. Nah, lalu ada manfaat menggunakan diagram komposit. Yang pertama yaitu kejelasan, visualisasi struktur internal sistem. Dan yang kedua ada pemahaman, yaitu mempermudah pemahaman kompleksitas. Dan yang ketiga ada integrasi, yaitu untuk memastikan semua bagian terintegrasi semua dengan baik. Nah, diagram komposit menawarkan banyak manfaat, yaitu kejelasan, pemahaman, dan integrasi penting. Lalu ada pula perbedaan diagram komposit dengan diagram lainnya. Yang pertama diagram kelas, yaitu fokus pada struktur statis. Yang kedua diagram komponen, yaitu gambaran tingkat tinggi sistem. Dan yang ketiga ada diagram komposit, yaitu detail internal komponen. Nah, diagram komposit berbeda dari yang lain karena fokus pada detail internal dan koneksi. Selanjutnya ada tips dan trik membuat diagram komposit yang efektif. Nah, yang pertama menggunakan nama yang jelas, yaitu memberi nama komponen dan port yang deskriptif. Yang kedua, fokus pada detail, yaitu perhatikan interaksi penting. Dan yang ketiga, sederhanakan, yaitu hindari kompleksitas yang berlebihan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari diagram komposit ini. Yang pertama itu memiliki visualisasi yang kuat, dan yang kedua memahami struktur, yaitu membantu memahami sistem kompleks, dan selanjutnya mempunyai desain yang efektif, yaitu untuk meningkatkan desain dan integrasi. Lalu materi yang ketiga ada diagram objek. Nah, apa sih definisi diagram objek ini? Jadi diagram objek ini menunjukkan snapshot dari objek dan hubungan mereka pada waktu tertentu. Nah, tujuannya untuk menggambarkan instansi nyata untuk membantu pemahaman sistem dan interaksi objek. Dan fokus mencakup objek, atribut, dan link antar objek, bukan kelas atau struktur statis. Selanjutnya ada simbol dan notasi dalam diagram objek. Nah, yang pertama ada objek, diwakili oleh persegi panjang dengan nama objek dan kelas di bawah garis. Yang kedua ada atribut, yaitu dicantumkan di dalam objek untuk menunjukkan nilai spesifik saat itu. Yang ketiga ada link, yaitu garis yang menghubungkan objek menggambarkan asosiasi antar instansi. Dan yang keempat ada multiplicity, yaitu untuk menunjukkan jumlah hubungan antara objek, misalnya 1, 0, atau ke n. Lalu ada hubungan antar objek, yaitu ada asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah relasi sederhana antar objek tanpa kepemilikan khusus. Lalu ada agregasi, yaitu relasi yang memiliki namun objek dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir ada komposisi, yaitu hubungan kuat, objek bagian tidak bisa eksis tanpa objek induk. Lalu ada langkah-langkah membuat diagram objek yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi objek, yaitu dengan mengenali instansi spesifik yang relevan dengan sistem. Yang kedua, tentukan atribut, yaitu mendefinisikan nilai penting untuk setiap objek. Dan yang ketiga, gambarkan hubungan, yaitu tentukan jenis relasi, asosiasi, agregasi, atau komposisi. Dan yang keempat, ada validasi diagram, yaitu memeriksa konsistensi dengan kebutuhan dan skenario asli. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Yang pertama, untuk memudahkan pemahaman. Nah, diagram ini itu menggambarkan situasi nyata sistem dengan jelas. Yang kedua, untuk mendukung komunikasi, yaitu memfasilitasi diskusi antara developer dan stakeholder. Dan yang ketiga, meningkatkan dokumentasi, yaitu menyediakan referensi yang efektif untuk pengembangan dan pemeliharaan. Nah, ada juga contoh proyek dari diagram komponen, yaitu tentang sistem manajemen kelas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan komponen utamanya. Yang pertama ada siswa, yaitu komponen yang menangani data siswa dan terhubung ke komponen lain seperti basis data, kelas, dan penilaian. Lalu yang kedua ada basis data, yaitu untuk menyimpan semua data seperti absensi, nilai, dan basis data digunakan oleh absensi dan nilai untuk mengambil atau menyimpan informasi. Lalu yang ketiga ada kelas, yaitu komponen yang menyimpan dan mengatur informasi kelas dan terhubung ke komponen penilaian karena penilaian biasanya berdasarkan kelas. Dan ada absensi, yaitu untuk mengelola informasi kehadiran siswa dan mengambil data dari basis data. Nah, untuk penilaian, komponen untuk mencatat dan mengelola nilai siswa, terhubung ke kelas karena nilai tergantung kelas, terhubung ke basis data juga karena untuk menyimpan nilai dan juga bisa langsung ke komponen siswa.
Nah, untuk hubungannya antar komponen yaitu semua komponen saling berhubungan melalui dependensi atau garis putus-putus. Dan ini menunjukkan bahwa mereka saling menggunakan layanan atau data dari komponen lain untuk menjalankan fungsi sistemnya. Dan juga ada contoh project dari composite diagram yaitu sama tentang sistem manajemen kelas. Untuk penjelasan komponennya, yang pertama ada manajemen kelas atau komponen utamanya. Ini adalah inti sistem yang mengatur semua fungsi seperti mengelola daftar kelas, absensi siswa, dan penilaian. Dan komponen di dalamnya yang pertama ada daftar kelas yaitu untuk menyimpan data siswa yang tergabung di kelas tertentu. Yang kedua ada absensi yaitu untuk mencatat kehadiran siswa. Dan yang ketiga ada penilaian yaitu menyimpan nilai siswa. Nah, semua ini adalah bagian dari manajemen kelas atau komposisi atau terintegrasi langsung. Dan untuk hubungan eksternalnya, siswa terhubung ke sistem karena data mereka dikelola di dalamnya. Dan kelas, sistem menggunakan data kelas dan data siswa yang berada di kelas diagram sebelah kanan. Nah, untuk kelasnya ya seperti data kelas dan data siswa ini adalah struktur data yang digunakan sistem. Nah, data kelas yaitu informasi tentang nama kelas, ruang, tahun, dan lain sebagainya. Kalau data siswa itu berisi informasi siswa seperti nama, ID, dan jenis kelamin contohnya. Nah, lalu ada juga contoh project dari objek diagram yaitu sama tentang sistem manajemen kelas. Nah, untuk objek yang ditampilkannya seperti yang kita lihat, yang pertama ada kelas yang berisi ID kelas 101, namanya Sen, tahunnya 2024 dan ruangan A. Artinya ada satu kelas bernama Sen, tahun ajaran 2024 berada di ruang A. Lalu yang kedua ada siswa yaitu yang isinya ID siswa 1001 yang bernama Nima Delestari dan jenis kelaminnya perempuan. Artinya ada seorang siswa perempuan bernama Nima Delestari. Dan yang ketiga yaitu ada absensi yang berisi ID absensi yaitu 20001 dan tanggalnya 15 Januari 2024 dan untuk statusnya hadir, artinya siswa ini hadir pada tanggal 15 Januari 2024. Nah, yang keempat ada penilaian yaitu yang berisi ID penilaiannya 8000 dan nilainya 90, artinya siswa mendapat nilai 90. Untuk hubungan antar objeknya, siswa terhubung ke kelas, artinya siswa tersebut adalah bagian dari kelas itu. Dan siswa juga terhubung ke absensi dan penilaian, artinya absensinya dan nilainya dicatat oleh sistem. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.